Empat faktor yang harus diselesaikan oleh Patrick Kluivert dan juga tim pelatihan kalau ingin meraih hasil positif melawan Bahrain nanti pada tanggal 25. Karena empat faktor ini yang menjadi penyebab kekalahan timnas Indonesia atas Australia pada tanggal 20 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung setia timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi di Garuda Sport seperti biasa, kita berbincang lagi. Namun sebelum itu, pada teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nah, teman-teman sekalian, setelah kekalahan kita pada Australia kemarin tanggal 20, yang dimana Indonesia dibantai dengan skor 5-1. Dengan demikian, pertandingan tersebut merupakan pukulan bagi timnas Indonesia dan kekalahan terbesar bagi timnas Indonesia pada round 3 kualifikasi Piala Dunia Indonesia 2026. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding melawan Bahrain pada tanggal 25 dan harapan kita semua, Indonesia harus mencapai hasil maksimal di saat melawan Bahrain. Tentunya ini sebuah kerja keras yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia, terutama tim pelatihan. Nah, bicara tentang hasil maksimal, tentunya Bahrain juga akan mengejar poin dari timnas Indonesia dan Indonesia pun sebaliknya. Dengan demikian, ada beberapa faktor yang menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Nah, bicara tentang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, ada 4 faktor teman-teman yang harus diselesaikan oleh tim kepelatihan timnas Indonesia. Yang pertama, pemilihan komposisi pemain. Seperti yang kita tahu, setelah pertandingan ada kritikan-kritikan pedas yang dilontarkan dari netizen ataupun pendukung setia timnas Indonesia berkaitan dengan pemilihan pemain. Salah satu yang membuat netizen bingung dan bertanya-tanya, seperti Nathan di line up diturunkan sebagai starter oleh Patrick Kluivert. Seperti yang kita tahu bahwa Nathan ini merupakan salah satu pemain timnas Indonesia yang jarang mendapat menit bermain di klubnya Swansea City. Bukan hanya jarang, tapi dia berkali-kali tidak pernah mendapat kesempatan oleh pelatih Swansea City di klubnya. Bahkan dia tidak diberikan kesempatan untuk debut di klub Swansea City yang senior. Hanya diperbolehkan main di kelompok umur yaitu U21. Sementara Nathan ini merupakan salah satu pemain yang juga sering dikasih kepercayaan oleh pelatih kita, mantan pelatih kita maksudnya yaitu Sintayong. Kembalinya dia kemarin di saat melawan Australia, seperti yang kita lihat, dia seakan-akan membutuhkan lagi sentuhan-sentuhan dan chemistry dengan pemain-pemain lagi. Ini membuktikan bahwa pemilihan komposisi pemain yang agak keliru dari seorang Patrick Kluivert. Yang kedua, lini belakang. Nah, kemarin yang seperti yang kita lihat bahwa Patrick Kluivert menerapkan formasi 4-3-3, di mana di kanan ada Kevin Dix, Big Silger, dan juga di tengah ada Jai Ises, dan di kiri ada Kelvin Verdong. Namun dalam pertandingan tersebut, karena dengan sistem total football yang diterapkan oleh Patrick Kluivert, maka membuat lini pertahanan timnas Indonesia seakan-akan tidak solid, di mana gol pertama itu kesalahan daripada lini pertahanan timnas Indonesia yang terlalu maju ke depan. Karena total football yang diterapkan seakan-akan semua pemain dijadikan penyerang. Karena di saat mereka naik, mereka lupa, maka Australia memanfaatkan momentum itu untuk mengadakan counter attack ataupun serangan balik. Ini yang salah satu PR yang harus diselesaikan oleh Patrick Kluivert selaku kepala pelatih dan juga tim kepelatihan bisa melihat ini, mereview agar pertandingan selanjutnya melawan Bahrain tidak lagi ada hal-hal yang seperti kemarin terjadi. Yang ketiga teman-teman, lebih tenang menghadapi bola mati. Seperti yang kita ketahui dan kita saksikan sama-sama kemarin di saat Rafael Struijk
dilanggar di kotak penaltinya Australia, kemudian wasit memberikan hadiah penalti. Namun lagi-lagi ada kesalahan karena di saat Kevin Dix diberikan kepercayaan untuk mengeksekusi penalti, di situ pun penaltinya gagal dieksekusi, dan itu membuat para pemain kehilangan kepercayaan diri. Berawal daripada kegagalan penalti yang dieksekusi oleh Kevin Dix. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh tim kepelatihan. Bagaimana caranya memberikan kekuatan moral dan kekuatan mental. Materi-materi itu diberikan kepada para pemain agar mereka tampil lebih percaya diri lagi dan tidak harus cepat-cepat untuk mengambil keputusan, tapi harus berpikir bahwa keputusan yang dia ambil ini sudah sesuai dengan ekspektasi para pelatih maupun kita semua. Karena boleh dibilang bahwa kegagalan eksekusi penalti yang dilakukan oleh Kevin Dix ini juga dipengaruhi dari kesiapan mental. Nah, teman-teman, yang keempat, sistem total football bila perlu tidak harus lagi dipakai, karena seperti yang disampaikan oleh Alex Pastur bahwa, dan pernyataan itu dibenarkan oleh Dani Lansat, bahwa sistem total football yang diterapkan oleh Patrick Kluivert kepada timnas kita sebenarnya kurang cocok, dikarenakan total football ini harus diterapkan kepada pemain-pemain yang memiliki kecepatan dan punya kemampuan dan skill sepak bola yang sudah teruji. Di mana saat ini timnas Indonesia baru dilatih beberapa hari oleh Patrick Kluivert, namun dia sudah berani menerapkan total football yang lebih mengarah kepada menyerang habis-habisan. Terbukti waktu kita nonton Australia melawan Indonesia, 10-15 menit pertama Indonesia menggempur Australia habis-habisan dengan cara total football yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Ini membuktikan bahwa Indonesia bisa main dengan total football, namun tidak bisa total football itu diterapkan selama 90 menit. Karena 10-15 menit awal Indonesia bisa menggunakan total football itu. Akan tetapi setelah pertandingan berjalan mulai dari menit ke-20 sampai dengan ke-90, performa Indonesia sudah mulai menurun. Karena mereka gas full dari awal. Tidak dengan Australia. Australia menunggu agar Indonesia lengah dan mereka memanfaatkan counter attack, akhirnya kita dibantai sampai dengan 5-1. Dan itu adalah 4 faktor yang harus dibenahi oleh tim kepelatihan. Semoga mereka bisa melihat itu agar mereview kembali apa yang harus direview. Dan saya yakin dan percaya mereka sebagai tim kepelatihan, terutama Alex Pastur sebagai seorang analis terbaik, dia sudah pasti melihat itu bahwa pertandingan di saat Indonesia melawan Australia ini ada beberapa hal yang perlu dibenahi. PR-PR itu harus diselesaikan karena Bahrain juga ngotot untuk harus menang di GBK, karena mereka saat ini juga sama posisinya dengan Indonesia, ingin merebut posisi paling tidak 4, karena mereka juga ingin untuk lolos ke putaran keempat. Sebaliknya Indonesia juga seperti itu. Nah, harapan kita semua, semoga para tim kepelatihan mereview apa-apa yang menjadi kesalahan pada pertandingan di saat melawan Australia, dan pertandingan yang akan datang mereka tidak lagi mengambil keputusan yang salah. Oke teman-teman, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Oke, kita Garuda.